Selamat pagi. Saya atas nama Jill Sarmiento dengan NIM 231180012. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit, menjelaskan kembali sedikit coding yang telah kami buat bersama-sama kelompok. Di sini kurang lebihnya yang saya tunjukkan pertama adalah bentuk codingnya seperti ini, kurang lebih menggunakan C++. Ya, kurang lebih seperti ini codingnya. Nah, memang agak panjang, tapi di sini coba saya running terlebih dahulu. Seperti yang diminta untuk membuat dua paket wisata, paket wisata, yaitu paket perorangan dengan paket kelompok. Di sini coba kita pilih pertama untuk paket perorangan, nomor 1. Di enter. Nah, di sini ada lagi destinasi wisata perorangan, kita mau kemana, Fatumnasi, Buat, dan seterusnya. Misalkan kita ingin ke Fatumnasi, oke. Enter. Lamanya kita di sana. Biaya tambahan per hari kan 160.000. Misalkan kita pilih 0, berarti kita kembali untuk pilih tempat wisata lainnya kita inginkan. Misalkan kita salah memilih tempat. Nah, setelah ini coba kita pilih lamanya wisata kita di sana itu 1 hari. Oke. Ya, tujuan wisata Fatumnasi tertera dengan jelas. Harga paketnya 50.000, 500.000. Namanya paket yang kita pesan itu 3 hari, meskipun hanya 1 hari, tapi lamanya paket itu 3 hari. Biaya tambahan belum ada karena kita belum ini segala macam. Nah, kita ingin cetak tiket, silakan pilih Y, enter. Kita isi dulu nama Jill, misalkan. Saya isi dengan nomor regis saya 012, umur 20, jenis kelamin laki-laki. Ya, seperti inilah kurang lebih hasil dari coding yang tadi kami buat. Ada paket wisatanya, nama, di sini tertera nama lengkap dari saya. Menuliskan satu subjek kata saja tadi, nomor identitas. Jadi jelas tujuannya kita kemana, harganya berapa, total biayanya semua 500. Tidak ada biaya penambahan di sini. Ya, kita ingin bertransaksi lagi, coba. Di sini ada pilihan 1 atau 0, kita pilih 0. Untuk melanjutkan, tadi kan perorangan, di sini kelompok. Coba kita pilih 2. Enter. Misalkan kita ingin pergi ke Pantai Kolbano, kita pilih 3. Di sini biaya tambahan atau biaya perharinya 120. Kita pilih. Coba kita di sana lamanya misalkan 3 hari. Oke. 3 hari berarti 480.000 harga paketnya. Nah, misalkan kita ingin mencetak tiketnya, seperti yang pada perorangan pertama tadi, isi nama rombongan, misalkan informatika. Wah, misalkan informatika. Banyaknya rombongan misalkan 10 orang. Nomor rombongan itu untuk menjelaskan rombongan tersebut. Di sini saya coba isi saja pakai nomor regis saya. Setelah di sini jadi kurang lebih seperti ini. Nomor rombongan, banyaknya rombongan, tujuan, dengan lamanya pakai 3 hari, kita tinggal di sana. Serta dia punya harga paket, diskonnya 24.000. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita kembali. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingnya. Untuk struk data, yang pertama itu ada karakter, itu untuk mencetak jenis kelamin. Integer itu angka-angka, pil, paket, lama itu kan menggunakan waktu, jadi menggunakan angka. Umur anggota, berapa banyak anggota. Sedangkan di sini float, harga paket, biaya per hari, dan diskon. Kenapa menggunakan float? Karena diskon juga terus float. Jika kita
gunakan integer tetap tidak akan jadi. Sini ada stringnya, karakter, integer, float, string dengan ya seperti itu karakternya untuk mencetak tulisan, integernya angka-angka, sama dengan float untuk pemotongan diskon. Dalam ini ada dalam main ini ada di Screwed Data Special menggunakan sistem kelas count-nya, yaitu untuk menjelaskan tentang paket wisata perorangan dengan kelompok. Dalam yang pertama ini ada switch case. Switch case ini untuk spesial paket. Spesial pilihan paket yang kita pilih. Ini adalah pilihan-pilihannya itu Fatum Nasi, buat Pantai Kolbano, dan pilihan destinasinya setelah dipilih masuk ke switch case spesial paket yang pertama lagi. Misalkan kita memilih destinasi wisata seperti pada hasil running tadi, ini adalah perinciannya, spesial harganya, lamanya paket, biaya harinya, dan count yang ini hanya untuk mengindahkan hasil Timor Tour, untuk menjelaskan Timor Tour. Count yang berikut lagi untuk biaya tambahan, biaya per hari, biaya kembaliannya, waktu lamanya kita berwisata. Setelah itu, jika paket lebih kecil dari 3, di sini jika itu maka kita menggunakan sistem spesial biaya tambahan waktunya kita di sana, apa yang kita gunakan, namanya berapa hari, tambahan seperti harganya itu, kurang lebih seperti itu. Setelah itu nanti kita akan diarahkan ke kode wisata, tujuan wisata, harga wisata, lama paket, biaya tambahan, total biaya. Setelah itu misalkan ini kita memilih ya, otomatis akan diminta keterangan seperti ini, if. Jika kita milih ya, jika ya, maka di sini diminta nama, nomor, umur, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini ada 2, laki-laki dengan perempuan. Nah, pada laki-laki dan perempuan ini tidak bisa dalam satu if, maka di sini kita menggunakan if dengan else if untuk membedakan laki-laki dengan perempuan. Setelah dibedakan, kita akan dicetak tiketnya, itu dengan kode wisata, namanya kita, nomor identitasnya, umurnya kita, jenis kelamin, dan semuanya. Setelah ini, kenapa masih else break? Kenapa ada break dengan else? Break ini untuk membuat spasi. Apakah kita ingin bertransaksi lagi? Jika kita memilih 1 untuk tidak, dan memilih 0 untuk iya. Jika ingin bertransaksi lagi, klik saja angka 0, enter, akan diarahkan lagi seperti ini. Pilihan paket wisata, harga, else if. Setelah ininya selesai, sama masukkan nomor, nama lengkap, wisata, tempat, break, timur. Jika ingin bertransaksi lagi, misalkan masih lagi, akan lanjut lagi. Jika tidak, kita akan masuk ke tempat yang kedua. Di sini buat sama seperti pada Fatum Nasi, menggunakan if, count, specials, system, if else if, spesialnya, special paket, count, system. Untuk semua tempat wisata sudah sama seperti ini. Ini untuk case ketiga Pantai Kolbano, masih tetap menggunakan sistem di sini, spesialnya di sini, code-nya di sini, if-nya ini. Jika kita memilih ini akan muncul ini, jika kita memilih iya akan muncul seperti ini, wisata. Dan dalam ini kita jika lagi kita memilih cetak ini, akan diminta nama-nama seperti ini, nomor identitas, umur, jenis kelamin. Jadi yang membedakan jenis kelamin sama seperti tadi if dengan else if, karena dalam if tidak bisa membedakan 1 kali. Jadi setelah if barulah kita menggunakan else if. Untuk ini sama, setelah itu akan tertera tiket kita dengan hasil kode, nama, nomor, umur, jenis, harga, tujuan, lamanya kita di sana, biaya tambahan seperti apa, semua. Setelah itu ada spasi sedikit untuk
Tanya lagi kepada kita, pada pengguna. Break, ada spasinya untuk menanyakan kita, inginkah kita untuk berinteraksi lagi? Jika iya, akan dilanjutkan. Kan masih ada break, else if, tempat wisata. Ini untuk case keempatnya, tempatnya air terjun sama pada yang di atas. Saya next. Pada masuk pada kelompok. Case 2, Timur Tower. Sama pada perorangan, masih tempat wisata ini seperti ini. Dalam case kedua ini, yang sistemnya kelas itu countnya seperti pada yang ini. Dalam count ini untuk menjelaskan lagi untuk tentang vatum nasinya, misalkan switch, menggunakan switch case special pill paket. Case yang pertama ini menggunakan sistem ini, destinasinya misalkan kita ke vatum nasi lagi. Setelah itu harganya, adanya, lamanya, biayanya. Setelah itu ada biaya tambahan, kita diminta biaya tambahan apakah kita, misalkan biaya tambahan ini untuk 1 hari kita 2-3 hari kita lamanya di sana, biaya tambahan tak terduga lainnya. Setelah itu sama pada perorangan tadi di atas seperti ini. Kita masih menggunakan count if lagi, else if, count system, special pilih paket yang pertama kita pilih paket apa. Setelah kita pilih paket, kita menggunakan setelah kita pilih paket, kita lihat tempat mana yang ingin kita tuju. Setelah dituju, kita akan dimintai keterangan nama dan seterusnya. Setelah itu baru mencetak hasil dari pesanan kita. Untuk coding mencetak hasilnya itu yang ini. Dari atas, dari sini. Ini coding untuk ini dia. Jika untuk ini hasilnya. Case kedua ini untuk tempat buat. Itu dia sama halnya dengan yang di bagian pertama ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti itu terus sampai ke bawah. Untuk terakhirnya di end dengan while. While ini untuk menanyakan akhirnya akhir dari apakah kita ingin bertransaksi lagi apa tidak. Itu untuk bukan untuk tapi untuk memutar lagi. Apakah masih ingin bertransaksi lagi, apakah masih mau bertransaksi lagi apa tidak, kurang lebih seperti itu. Inilah codingnya kami. Apabila penjelasan saya kurang lebih dalam, semoga ini bisa membantu. Terima kasih.